Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anggaran fleksibel. Yang terhormat kepada dosen kita, Bu Wasti Reviandani. Oke, kita dari kelompok 4 ada 5 orang. Yang pertama ada Rika Risti Lestari, yang kedua ada Mezaluna Nur Afifa, yang ketiga ada saya Ahmad Mufarikuddin, yang keempat ada Dian Rahma Widianti, yang kelima ada Harizatul Novia. Oke, kami akan menjelaskan tentang apa itu anggaran fleksibel. Pengertian anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel atau flexible budget adalah sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan bila hasil output suatu aktivitas atau kegiatan atau operasional perusahaan tidak tetap dalam buka kurung berubah-ubah. Anggaran atau budget perlu dirancang dengan baik, seksama, dan akurat, sehingga saat realisasi anggaran, varians atau perbedaan tidak banyak. Kebijakan anggaran perusahaan yang akurat akan membuat perusahaan makin kuat dan tangguh. Ada juga jenis-jenis anggaran fleksibel. Yang pertama ada bentuk formula. Anggaran ini disusun dalam bentuk di mana hanya digambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Ada juga bentuk tabel. Melalui jenis anggaran ini dapat dilihat beberapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Ada juga dengan bentuk grafik. Bentuk grafik dapat sebagai bentuk pelengkap dari kedua bentuk di atas, yaitu bentuk formula dan bentuk tabel. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Harizatul Novia. Langkah-langkah menyusun anggaran fleksibel. 1. Menentukan relevan rangka yang dapat diharapkan pada rangka ini adalah aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. 2. Menganalisa biaya pada rangka relevan ini dengan menentukan pola perilaku biaya. 3. Memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. 4. Neptune is the father's planet. Keuntungan anggaran fleksibel. 1. Bisa memberikan rincingan aktivitas utama. 2. Mampu mengontrol anggaran secara lebih baik. 3. Bisa memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. 4. Meminimalisir atau menghilangkan pemborosan uang. 5. Mencapai keunggulan sekaligus mengurangi beban kerja. 6. Mendukung kinerja dalam perusahaan. Kelemahan anggaran fleksibel. 1. Bukan metode yang ideal untuk semua perusahaan, cenderung lebih cocok untuk perusahaan besar. 2. Pengerjaannya lebih mahal dan lama daripada penganggaran tradisional. 3. Terkadang menggunakan asumsi yang belum tentu akurat. 4. Tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. 5. Memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam menjalankan. Rumus anggaran fleksibel. Besarnya anggaran fleksibel atau biaya variabel X kuantitas plus biaya tetap. Contoh anggaran fleksibel. Ini saya bacakan soalnya terlebih dahulu. PT Jaya Abadi yang merupakan pabrik cup minuman berencana memproduksi cup minuman sebanyak 10.000 unit pada bulan Juni 2021.
Diketahui biaya variabelnya sebanyak 13.000 per unit dan biaya tetapnya sebesar 20 juta. Berapa besar anggaran fleksibelnya? Mari kita jawab ya, teman-teman. Jawab untuk rumusnya besarnya anggaran fleksibel yakni dalam kurung biaya variabel dikali kuantitas tutup kurung ditambah biaya tetap. Dalam soal sudah diketahui langsung, jadi kita tinggal memasukkan biaya variabel, kuantitas sama biaya tetapnya. Biaya variabelnya di sini kita lihat adalah 13.000. Ditambahkan kuantitasnya yaitu 10.000 per unit. Ditambah biaya tetapnya. Biaya tetap di sini 20 juta. Maka ditambahkan 20 juta. 13.000 dikali 10.000 unit sama dengan 130.000. 130 juta. Ditambahkan 20 juta sama dengan 150 juta. Dari contoh anggaran fleksibel ini diketahui bahwa PT Jaya Abadi membutuhkan dana sebesar 150 juta untuk memproduksi 10.000 unit cup minuman pada bulan Juni 2021. Jadi caranya tinggal memasukkan saja. Kita masuk pada biaya standar. Pengertian dari biaya standar itu sendiri yaitu biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis standar. Yang pertama adalah standar teoritis, yakni standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu, yakni rata-rata biaya waktu yang lalu yang mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Yang ketiga adalah standar normal, yakni standar yang didasarkan atas taksiran biaya di mana yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Yang terakhir ada attainable high performance, yakni standar yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya ada kelebihan biaya standar. Yang pertama adalah untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dan biaya standar yang ditentukan. Yang kedua, mengendalikan biaya. Yang ketiga, merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan efektif. Karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Yang terakhir adalah memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Kelemahan biaya standar yaitu tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan kekuatan atau kelonggaran yang relatif sama. Selanjutnya adalah keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan, dalam artian kaku dan tidak fleksibel. Terus, kelemahannya adalah jika standar sering diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal biaya standar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Rahma Widianti, NIM 190301135. Contoh CV Cahaya Mentari yang berproduksi dengan dua jenis bahan baku
dan memiliki 2 departemen produksi di mana bahan baku hanya dipakai pada departemen 1 dan BOP pada departemen 2. Biaya standar untuk menentukan biaya produksi berdasarkan data-data sebagai berikut. Penyusunan biaya standar bahan baku per unit produk. Yang pertama, harga bahan per unit atau kilo, yaitu bahan A sebesar Rp 100 yang bahan B Rp 400. Yang kedua, biaya penanganan bahan. Yang bahan A 10% sedangkan bahan B juga 10%. Yang ketiga, kebutuhan bahan. Yang bahan A ada 2,5 kilo, yang bahan B ada 2 kilo. Yang keempat, harga standar bahan per kilo sebesar Rp 110 yang bahan B Rp 440. Yang nomor 5, biaya standar bahan. Rp bahan A yaitu 275, sedangkan yang bahan B Rp 1100. Untuk biaya standarnya bahan baku yaitu Rp 275 ditambah Rp 1100, yaitu hasilnya 1375. Yang kedua, penyusunan biaya standar upah langsung per unit produk. 1. Tenaga kerja departemen 1 yaitu 40, yang departemen 2 yaitu 100. Jam kerja per minggu atau per orang. Yang departemen 1 35, sedangkan departemen 2 juga 35. Jumlah jam kerja per minggu atau 1 kali 2. Untuk yang keempat, jumlah biaya per minggu yaitu departemen 1 28.000, yang departemen 2 875. Yang kelima, biaya per jam atau 4:3, yang departemen 1 sebesar 200, yang departemen 2 250. Sedangkan yang keenam, cadangan premi 20%, yaitu departemen 1 40, yang departemen 2 50. Biaya per jam total atau 5 tambah 6 yaitu 240 untuk departemen 1, sedangkan departemen 2 300. Kebutuhan jam kerja yaitu departemen 1 2,5, yang departemen 2 2. Biaya standar upah yaitu 2,5 dikali 240 ditambah 2 kali 300, yaitu hasilnya 1.200 per unit. Untuk penyusunan biaya standar overhead pabrik per unit produk terdiri jenis biaya yaitu biaya variabel. Upah pengawas 256 yaitu 80, 320, 80, 384 dan 80. Untuk bahannya 112, 35, 140, 35, 168, 35. Untuk pembantu 16.000, 5, 20.000, 5, 24.000, 5. Dan untuk hasilnya 384.120, 480, 120, 120, 576 dan 120. Untuk biaya tetap yaitu penyusutan mesin sebesar 190, 190, 190, listrik 50.000, 50.000, 50.000, pemeliharaan 80.000, 80.000, 80.000,
dan hasilnya 320, 320, 320. Dan jumlah semuanya yaitu untuk 704, 800.000 sama 896. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.